Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa qadha rabbuka alla ya'buduna illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat sekarang ini masih bisa kita beristiqomah. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita Allah menambahkan keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akan membacakan surat An-Nisa ayat 36. Mari buka dan perhatikan. Mari kita tadabburi pemahaman ayat tersebut lewat tafsirnya dan lewat hadis-hadis mengenai surat An-Nisa 36 dan bagaimana asbabun nuzulnya kita akan jelaskan secara detail. Perhatikan tentang asbabun nuzulnya surat An-Nisa ayat 36 ini, yaitu orang Yahudi dan orang munafik. Upaya mereka ini bertujuan untuk menghalangi kaum Ansor dalam menyebarkan kebaikan dan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Lalu Allah menurunkan pesan melalui surat An-Nisa ayat 36 ini agar supaya kaum Ansor bertauhid kepada Allah, diperintah untuk menyembah Allah, dan Allah melarang menyekutukan dengan suatu apapun. Kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik dengan sungguh-sungguh kepada orang tua kita, keluarga dekat dan keluarga jauh, berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada teman sejawat, kepada musafir, dan berbuat baik kepada budak yang dimiliki. Dan surat An-Nisa ayat 36 ini Allah menegaskan tidak menyukai orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Jadi surat An-Nisa ayat 36 ini turun sebagai respon terhadap upaya penghasutan dari tokoh-tokoh Yahudi dan munafik yang ingin menghalangi kaum Ansor untuk berinfak dan bersedekah. Mari kita baca surat An-Nisa ayat 36 dan nanti kami akan menjelaskan tafsirnya secara detail dan hadis-hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dengan surat An-Nisa 36 ini secara terperinci.
Mari perhatikan dan fokus. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita semua untuk kita mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi fil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini Pak, yang artinya sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang membanggakan diri. Ini yang saya akan dibacakan ini kitab tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar menyembah Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, karena sesungguhnya Dialah yang Maha Pencipta, Maha memberi rezeki, yang memberi nikmat, yang memberikan karunia kepada makhluknya. Dalam semua waktu dan keadaan, Dialah yang berhak untuk disembah oleh mereka dengan mengesahkannya dan tidak mensekutukannya dengan suatu pun dari makhluknya, seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi? Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Thumma qala atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik alla yu'adzibahum. Ini kata Nabi. Tahukah kamu apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Nah, ini pertanyaan Nabi. Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi Nabi bersabda, hendaklah mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Antara lain, Nabi Muhammad SAW bersabda pula, tahukah kamu apakah hak hamba-hamba Allah atas Allah? Apabila mereka mengerjakan hal tersebut, yaitu Dia tidak akan mengadab mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW mewasiatkan agar kedua orang tua diperlakukan dengan perlakuan yang baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya sebagai penyebab dari keberadaanmu dari alam Adam sampai ke alam wujud. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah beribadah kepadanya dengan berbakti kepada orang tua, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Al-Luqman ayat 14. Selanjutnya,
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu. Al-Isra ayat 23. Kemudian berbuat baik kepada ibu bapak ini diiringi dengan perintah berbuat baik kepada kaum kerabat dari kalangan kaum laki-laki dan wanita, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, as-sadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dzirrahimi shadaqatun wasilatun. Bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah, tetapi kepada kerabat adalah sedekah dan silaturahmi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yatama, dan yang berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Jadi An-Nisa 36. Demikianlah itu karena mereka telah kehilangan orang yang mengurus kemaslahatan mereka dan orang yang memberi mereka nafkah, maka Allah memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Kemudian disebutkan dalam firman-Nya, wal masakin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin, yaitu An-Nisa ayat 36. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan uluran tangan karena tidak menemukan apa yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Maka Allah memerintahkan agar mereka dibantu hingga kebutuhan hidup mereka cukup terpenuhi dan terbebaskan dari keadaan daruratnya. Jadi pembahasan mengenai fakir miskin ini akan disebutkan secara rinci dalam tafsir surat Al-Bara'ah ayat surat At-Taubah. Allah berfirman, wal jaridil kurba wal jaril junubi. Jadi, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ali Ibnu Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dimaksud dengan jaridil kurba. Nah, ini perhatikan, karena ini kalau tidak dibacakan tafsirnya tidak akan paham. Yang dimaksud jaridil kurba ialah tetangga yang antara kamu dan dia ada hubungan kerabat. Jadi ada family maksudnya yang dimaksud jaridil kurba di sini, ya. Tetangga antara kamu dan dia. Kalau yang dimaksud sedangkan jaril junub ialah tetangga di antara kamu dan dia tidak ada hubungan kerabat. Yang dimaksud yang tetangga jauh, ya. Ini perlu dipahami. Hal yang sama diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Maimun, Ibnu Mihran, Ad-Dahak, Said, Ibnu Aslam, Al-Muqatil, Ibnu Hayyan, dan Qatadah. Abu Ishaq meriwayatkan dari Nuf Al-Bakali. Jadi sehubungan dengan makna firman-Nya yang tersebut, baiklah kepada tetangga yang dekat, yakni tetangga yang muslim. Yang berbuat baiklah kepada tetangga yang jauh, yakni yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ini pendapat yang kita sebutkan tadi. Jadi yang dimaksud tetangga dekat itu yaitu sesama muslim, yang dimaksud tetangga jauh itu lain agama maksudnya. Ini sama-sama kewajiban kita harus sama berbuat baik, ya. Ada yang diwariatkan dari Asy-Sya'bi, dari Ali bin Ibnu Mas'ud sehubungan dengan makna firman
yang berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat, yakni istri. Nah, ini perlu difahami. Jadi banyak di sini penafsiran yang dimaksud tetangga dekat ini adalah istri. Al-Mujahid mengatakan pula sehubungan dengan makna firman-Nya, berbuat baiklah kepada tetangga yang jauh, yaitu teman seperjalanan. Bahwa hadis ini menganjurkan berbuat baik kepada tetangga. Berikut ini kami ketengahkan sebagian darinya, yang mudah hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Ya. Di sini perhatikan ada hadis. Saya akan bacakan. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Su'bah an Umar bin Muhammad bin Zaid annahu sami'a abahu Muhammad yuhaddithu an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mazala Jibril yusini bil jar atta donantu annahu sayuwarithu. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Muhammad ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Umar ibnu Muhammad ibnu Zaid bahwa dia pernah mendengar Muhammad bercerita hadis berikut dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril masih terus berwasiat kepadaku mengenai tetangga hingga aku menduga bahwa Jibril akan memberinya hak mewaris. Hadis dikatakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya masing-masing dengan melalui Muhammad ibnu Zaid, ibnu Abdullah, ibnu Umar dan lafaz yang sama. Maka dari itu, mari selanjutnya banyak hadis mengenai tentang pentingnya berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kita sudah dibacakan semua, ya. Jadi kita alhamdulillah kita dapat memahami tentang ayat 36 An-Nisa. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Ada hadis, qultu ya Rasulullah ayyudzambi a'dzam, qala antaj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ay, qala antaqtula waladaka khasyata ay yut'ama ma'ak. Qultu thumma ay, qala antuzani halilatan jarika. Ini aku bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Ini ada sahabat ya yang bertanya. Nabi Muhammad menjawab, bila kamu menjadikan tandingan bagi Allah. Ini dosa yang paling besar ya. Jadi mengadakan tandingan bagi Allah, padahal Dia yang menciptakan kamu. Ini kata Nabi. Aku bertanya, kemudian apalagi ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, bila kamu membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu. Maksudnya takut tidak diberi rezeki oleh Allah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apalagi ya Rasulullah? Ini. Kemudian Nabi menjawab, bila kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kiranya cukup kita membacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan An-Nisa ayat 36. Maka
Mari supaya lebih mantapnya, tolong bacakan surat Al-Hijr ayat 98 dan 99, Al-Ahqaf ayat 15, dan Asy-Syura ayat 43. Nanti guru kita yang menjelaskan secara detail. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita semua untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka surah Al-Hijr, surah ke-15, ayat 98 sampai ayat 99. Surah Al-Hijr ayat 98 sampai ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umur mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Selanjutnya surah As-Surah
surah ke-42 ayat 43. Surah Asy-Syura ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Wallahu a'lam. Baik, puji. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ditetapkan dalam keimanan dan ketaatan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada posisi hamba. Kalau posisi hamba itu faham bahwa kita akan berperilaku sesuai dengan perintah, baik itu yang baik ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami oleh seluruh santri, ya, harapannya tidak hanya dicatat. Catatan penting, tapi dipahami. Catatan sudah banyak, catatan kalian itu banyak, tapi paham tidak dengan yang kalian catat itu, dan apa manfaatnya setelah kalian catat? Akankah jadi itu pembelajaran sehingga kalian merubah sikap dan perilakumu atau tidak? Ini yang perlu dipahami, ya. Catatan tersebut akan merubah perilakumu atau tidak? Kalau tidak berubah, kalian mencatat dan letakkan saja, tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian Allah selalu berikan berkah, keutamaan dalam kehidupan, keutamaan dalam kehidupan, ketakwaan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin.